Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kabut asap menyebar, dan dunia kembali sunyi. Hanya gunung dan sungai ini, rusak dan layu. Yuan Lining ingat adegan kemarin ketika dia mendominasi dan ingin memaksa Suyi untuk menyerahkan benih biru-biru. Memikirkan kalimat provokatif Suyi, "Aku mengajarimu melakukan sesuatu." Saya ingat betapa marahnya saya berguling-guling karena saya diprovokasi oleh seorang pemuda dengan rota di malam. Sekarang dia menyadari bahwa orang yang benar-benar buta dan sombong adalah dirinya sendiri. Frustrasi yang kuat juga memenuhi hati Yuan Lining seperti air pasang, membuatnya tampak sedih dan kehilangan. Dia mungkin tidak tahu, bahkan jika dia terus berjuang, dia hanya bisa kalah. Mulai sekarang, saya dapat dianggap sebagai kaisar pertama yang dikalahkan oleh seorang biksu spiritual. Mulut Yuan Lining penuh dengan kepahitan. Itu dia, menang. Dari kemarin hingga sekarang, gadis itu akan menghancurkan hatinya untuk Suyi. Jangan sampai dia dibunuh oleh Yuan Lining secara tidak sengaja. Untuk itu, dia telah menyiapkan berbagai cara dan sarana. Tapi sampai sekarang, gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa dia sama sekali tidak berdasar. Suyi, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Terutama ketika pertempuran ini berakhir dan Yuan Lining berdiri di sana sendirian. Yang dikalahkan, Yuan Lining merasakan kejutan yang tak terlukiskan di hatinya. Sebuah keajaiban. Ini benar-benar keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria tua buta itu menangis dalam hatinya. Di masa lalu, ketika Suyi berada di benua Changqing, dia tak terkalahkan di dunia dengan kultivasi spiritualnya. Dan hari ini, dia juga menggunakan identitas fase roh. Di negeri Belanda, pedang mengalahkan kaisar. Kaisar api es Yuan Lining menjadi landasan keajaiban ini. Elf Changqing ngeri dan bingung. Dia merasa seperti memiliki mimpi yang tidak nyata. Dan dia tidak percaya itu telah berakhir. Pada saat ini, suara memalukan bergema di antara langit dan bumi. "Terima kasih atas belas kasihan Anda," suara itu masih bergema. Dan sosok tetua ketiga, Lu Changming, muncul dari udara tipis dan menyapa Suyi Ji. Ekspresinya sangat rumit, dengan keterkejutan, dan rasa malu. "Dan banyak lagi, bukankah itu yang Anda inginkan? Anda harus berterima kasih kepada saya." Suyi melirik Lu Changming dengan ringan. Kemarin, dia melihat melalui pikiran Lu Changming dan tahu bahwa dia ingin menggunakan tangannya sendiri untuk memukul ketiga pendeta dan imam besar. Meskipun Suyi tidak marah tentang ini, mustahil untuk berasumsi bahwa tidak ada yang terjadi. Lu Changming tidak bisa menahan tawa pahit, dan berkata, "Aku baru tahu sekarang apa artinya menjadi dewa di depan, tapi aku tidak tahu itu. Jika aku telah menyinggungmu sebelumnya, saya harap Anda tidak menyalahkan saya." Berbicara, dia menyapa Suyi lagi. Seorang kaisar misterius, yang ditempatkan di bidang dunia manapun, dapat disebut sebagai raksasa di dunia kultivasi. Tapi kali ini, Lu Changming menurunkan posturnya dan meminta maaf kepada Suyi. Alasannya sederhana, kemarin, kata-kata lelaki tua berjubah tau itu membuat Lu Changming menyadari bahwa Suyi tidak biasa. Tetapi dia hanya berpikir bahwa Suyi memiliki pendukung yang berdiri di belakangnya, dan dia hidup dengan kartu-kartu itu, bisa mengancam kaisar. Karena itu, dia datang dengan tergesa-gesa, khawatir muridnya Lu Changqing akan menderita. Tapi ketika dia benar-benar tiba, Lu Changming menyadari bahwa dia salah, dan tidak perlu meminjam kekuatan eksternal sama sekali. Hanya mengandalkan kekuatan Suyi sendiri, dia bisa mengalahkan Yuan Lining dengan pedang. Ketika Lu Changming menghadapi Suyi lagi, bagaimana dia bisa berani memperlakukannya sebagai junior yang tidak berharga? Suyi mengabaikan Lu Changming, memandang Yuan Lining, dan berkata, "Jika Anda tidak setuju dengan saya dapat memberi Anda beberapa kesempatan, dan ketika Anda dapat menyingkat hukum lengkap dari cara mendalam, Anda dapat melakukannya lagi. Ayo temukan saya untuk mengadakan pertarungan." Berbicara, dia menoleh ke Cui Jinggian dan lelaki tua buta itu dan berkata, "Ayo pergi, letakkan tangan Anda di belakang dan berjalanlah ke arah yang jauh." Dari awal hingga akhir, saya tidak pernah melihat Lu Changming dan yang lainnya lagi. Wajah cantik Yuan Lining pucat dan diam. Lu Changming terlihat murung dan tidak yakin. Sikap Suyi membuatnya sadar bahwa apa yang dia lakukan kemarin telah membuat pihak lain jijik. "Guru, mengapa Anda ada di sini?"
Lu Changqing melangkah maju dan bertanya dengan hati-hati, ini bukan sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Lu Changming mendengus dingin dan berjalan pergi. Elf Changqing dimarahi dan gemetar, dan buru-buru mengejarnya. Mungkin, saya harus benar-benar merenungkannya. Untuk waktu yang lama, Yuan Lining menghela nafas dalam dan berbalik. Neihe Sensan, tanah leluhur di bawah lantai 9 gua ilahi Wang Chuan. Mo Wuhen, yang telah mengasingkan diri selama ratusan tahun, membuka matanya dari meditasi, dan cahaya keemasan seperti mimpi muncul di kedalaman pupil matanya. Mo Wuhen menghela nafas. Dulu, dia sudah menyadari alam Dao yang dalam dan terpencil. Tetapi sampai sekarang, kultivasinya telah terjebak di tahap tengah kesempurnaan, dan dia tidak dapat menembusnya. Selama ratusan tahun, dia berharap menggunakan kekuatan Wang Chuan Zuyuan untuk membuat terobosan. Tetapi pada akhirnya, dia masih gagal melakukannya. Tuan, Anda akhirnya bangun. Seekor burung berwarna darah datang, dengan sayap terlipat, dan dengan hormat memberi hormat kepada Mo Wuhen. Blood Sparrow, binatang buas yang langka. Ayo, sudah waktunya kita pergi dari sini. Mo Wuhen bangkit dan hendak pergi ketika Sue Yuke dengan cepat berkata, Tuan, tadi malam, seorang pria muda dengan asal yang aneh masuk ke gua ilahi Wang Chuan dan mencoba di lantai 3, ini tempat memecahkan rekor yang dibuat oleh leluhur Jian Lingzhen, dan setelah dia selesai berbicara, Mo Wuhen menunjukkan minat dan berkata, ayo pergi ke lantai 3 dulu. Berbicara, satu langkah menghilang begitu saja, si pipit berdarah dengan cepat mengikuti. Lantai 3 tempat percobaan, Mo Wuhen meletakkan tangannya di punggungnya, menatap sebuah nama di puncak monumen pertempuran di jalan, dan mau tak mau tertegun. Melewati, keturunan sekte mana yang meninggalkan ini? Mo Wuhen berkata dengan heran, benarkah? Dia melepaskan seberkas pemikiran spiritual dan merasakannya dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, dan berkata dengan terkejut, pangkalan kultivasi fase spiritual, latar belakang dan bakat putra ini, itu bertentangan dengan langit ke tingkat seperti itu? Perlu dicatat bahwa Jian Lingzhen, yang telah mendominasi monumen pertempuran jalan lapis ketiga ini selama 130.000 tahun, juga mengandalkan Taoisme tingkat kesempurnaan agung dari alam roda roh untuk membuat rekor cemerlang dalam satu gerakan. Jian Lingzhen pada waktu itu bahkan dikenal sebagai jenius tak tertandingi di alam roda roh dunia bawah, tapi sekarang, rekor yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun dalam 30.000 tahun ini telah dipecahkan oleh seorang pria muda di fase roh. Bagaimana mungkin Mo Wuhen tidak terkejut? Sweer, bisakah kamu mengenali subidentitas ini? Mo Wuhen bertanya. Sue Yuke menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, leluhur, ada hal yang lebih aneh lagi, pemuda itu memasuki lantai 4 tempat percobaan tadi malam. Mata Mo Wuhen tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan heran, dia, apakah ini akan menerobos? Sue Yuke berkata, ya, aduh, sosok Mo Wuhen muncul dari udara tipis dan datang ke tempat percobaan lantai 4. Ketika dia melihat bahwa tidak ada kata lewat di sini, di monumen, Mo Wuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang dan menertawakan dirinya sendiri. Jadi itu hanya palsu. Alarm, itu benar. Bagaimana mungkin karakter di alam roh melewati cobaan yang hanya bisa dilakukan oleh kaisar? Begitu dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa burung berdarah di sampingnya berhenti berbicara. Sweer, ada yang ingin kau katakan? Mo Wuhen bertanya. Mata Mo Wuhen tiba-tiba melebar, tertegun. Seorang pemuda yang dapat memecahkan rekor Jian Lingzhen mungkin mengejutkan, tetapi dapat dimengerti. Tetapi ketika pemuda seperti itu membunuh 9 roh kehendak kaisar di tahap awal Xuan Zhao Realm dalam satu gerakan, ini membuat Mo Wuhen, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, menyadari bahwa mereka semua dipukul, dan untuk sesaat, mereka tidak percaya itu benar. Seperempat jam kemudian, sosok Mo Wuhen dan Sue Yuke muncul di luar Wang Chuan Divine Grotto. Saudaraku, tolong datang dan temui aku. Mo Wuhen membungkuk sedikit. Wow, kabut bergolak, memperlihatkan kepala seukuran gunung, dan sepasang pupil emas seukuran danau. Kamu benar-benar keluar dari gerbang, tapi sepertinya basis kultivasinya belum menembus. Bukankah itu sia-sia selama ratusan tahun ini? The Abyss Beast tanpa basa-basi mengejek Mo Wuhen. Saya tidak peduli sama sekali. Pihak lain adalah Master Aula ke-9 dari Meng Po Hall, dan sekarang dia adalah utusan penyeberangan sungai dengan kualifikasi yang sangat kuno. Mo Wuhen tampak sedikit malu dan berkata, malu, aku membuat Dao saudara tertawa.
Ming Yuan bis dibawa kembali ke Mengpo Hall oleh kakak laki-lakinya Yun Ziying, dan senioritasnya mirip dengannya. Selain itu, Ming Yuan bis pernah menyelamatkan nyawa Yun Ziying, jadi Mo Wuhen benar, juga menghormati 3 poin. Katakan, ada apa? Si abis-bis bertanya, mengambil napas dalam-dalam. Mo Wuhen berkata dengan sungguh-sungguh, berani bertanya saudara, siapa nama pemuda yang memasuki gua ilahi Wang Chuan tadi malam, dan dari mana dia berasal? Burung pipit darah di satu sisi juga menunjukkan warna mendengarkan. Tuan, namanya Su Yi, dan dia berasal dari benua Changqing. Adapun hal-hal lain, Anda dapat bertanya kepada orang-orang di istana Mengpo Anda. Su Yi, Mo Wuhen mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu kamu berani bertanya pada saudaraku, siapa yang mengirimnya ke gua Dewa Sungai yang terlupakan, ini? The abis-bis kehilangan kata-kata. Setengah suara, ia berkata, pertanyaan ini penting. Ekspresi Mo Wuhen menjadi semakin serius, dan berkata, saya harus tahu persis dari mana putra ini berasal, dan orang yang mengirimnya ke sini harus mengetahui identitasnya dengan baik. Gua ilahi Wang Chuan, tinta Wuhen, Blood Sparrow, kebohongan yang kikuk dan vulgar ini penuh dengan celah dan penghinaan terhadap kebijaksanaan manusia. Melihat Mo Wuhen tidak percaya, Ming Yuan bis berkata, itulah kebenarannya. Apakah kamu percaya atau tidak? Aku tetap percaya. Berbicara, kepalanya menyusut, dan sosoknya menghilang ke kedalaman kabut, tidak memberi Mo Wuhen kesempatan untuk terus mengajukan pertanyaan. Bibir Mo Wuhen berkedut, tindakan binatang neraka tampak sangat bersalah, dan ini juga membuatnya menyimpulkan bahwa Su Yi kemungkinan besar dimasukkan ke dalam gua ilahi Wang Chuan oleh binatang neraka. Asal-usul Su Yi ditakdirkan bukan masalah sepele. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Mo Wuhen diam-diam berpikir. Saat dia memikirkan ini, suara abis-bis tiba-tiba datang dari kedalaman kabut. Anak tua, aku bisa memperingatkanmu, jangan ganggu Su Yi itu, jika tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh istana Mengpo milikmu. Hati Mo Wuhen terkejut, dan ekspresinya tidak menentu. Binatang-binatang abis datang dari kedalaman lautan kepahitan, dan temperamen mereka sulit diatur. Bahkan Yun Ziying selalu diperlakukan sebagai jenderal yang dikalahkan oleh Underworld Beast. Arogansi binatang ini bisa dibayangkan. Tapi sekarang, secara pribadi telah mengeluarkan peringatan untuk tidak memprovokasi seorang pemuda dalam fase roh. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menanggung konsekuensinya. Ini terlalu serius. Siapa Su Yi? Mo Wuhen sedikit ragu. Tapi satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa Abyssal Beast ditakdirkan untuk tidak mungkin memberitahu jawabannya. Swear, pergi dan beritahu orang-orang tua di sekte itu. Aku akan menunggu di aula sekte dan mendiskusikan sesuatu yang penting. Mengambil napas dalam-dalam, Mo Wuhen membuat keputusan. Ini. Burung pipit berdarah itu terbang menjauh. Dalam 1/4 jam, puncak Wan Zhao, aula Zhongmen, sekelompok tokoh tingkat tinggi yang dipimpin oleh imam besar berkumpul bersama. Hanya suasananya saja, tapi agak membosankan dan membuat depresi. Tidak ada yang mengira bahwa Mo Wuhen dan barang antik tua lainnya yang telah lama mengabaikan dunia tiba-tiba akan meninggalkan bea cukai hari ini dan mengumpulkan semuanya. Tidak ada yang menyangka bahwa Mo Wuhen melakukan ini karena Su Yi. Leluhur, ini yang saya ketahui tentang Su Yi. 9 imam kurban gemetar, dan mereka tidak berani menatap Mo Wuhen, yang duduk di kursi tengah. Dia telah mengikuti instruksinya dan menceritakan segalanya tentang bagaimana dia berkenalan dengan Su Yi di benua Changqing. Namun, dia memilih untuk merahasiakan tentang Liontin Giok di tubuh Cui Jinggian. Liontin Giok terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan keputusan Ming Zun, yang sangat rahasia dan tidak relevan dengan Mengpo Hall. Oleh karena itu, ke-9 kurban memiliki keberanian untuk menyembunyikannya. Setelah mendengarkan cerita Su Yi di benua Changqing, Mo Wuhen mengerutkan kening, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang terlalu layak untuk diperhatikan. Mo Wuhen bertanya, di mana tuan dan murid yang kembali bersamamu? 9 pendeta kurban menggelengkan kepala dan berkata, saya khawatir hanya penatua tertinggi ketiga yang paling mengetahui masalah ini. Di mana yang lain? Mo Wuhen bertanya. Orang-orang hebat di aula utama saling memandang. Pada saat ini, imam besar menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, laporkan ke leluhur, setelah Su Yi tiba di gerbang gunung kita kemarin.
Dia mencoba merebut Chang Qingzi dari Sui. Semua hal dikatakan satu persatu, dan saya tidak berani menyembunyikan detail apapun, karena insiden ini kini telah menyebar di sekte tersebut. Setelah mengetahui bahwa Yuan Lining dan 5 pendeta pergi mengejar dan membunuh Sui, dan tetua ketiga Taisang juga mengikuti insiden itu karena keselamatan muridnya Lu Changqing, wajah Mo Wuhan menjadi pucat suram turun. Absurd, dia membuka mulutnya dengan dingin, suaranya mengguncang aula, dan semua orang gemetar. Imam besar bahkan lebih terkejut, dan keringat dingin membasahi punggungnya, dan segera berbisik, "Leluhur tua, aku tidak menunggu untuk mengambil benih biru, tapi..." Mo Wuhan menyela dengan wajah tanpa ekspresi, "Beraninya kamu berdebat sebagai pendeta tinggi sekte, orang yang bermartabat dan bermartabat, tetapi melakukan hal-hal tercela dan tak tahu malu. Sungguh memalukan, wajahmu sendiri tidak masalah, tapi yang hilang darimu adalah wajah seluruh sekte, benar-benar bajingan." Dengan kata-kata ini, imam besar dimarahi sehingga dia hampir tidak bisa mengangkat kepalanya, dan dia panik. Orang lain yang hadir bahkan lebih diam. Tidak ada yang mengira bahwa hanya karena Sui, Mo Wuhan dan barang antik tua lainnya akan marah dan menggelegar. "Leluhur tua, penatua ketiga Taisang telah kembali." Di luar aula utama, seseorang melaporkan. Segera setelah dia selesai berbicara, Lu Changming sudah melangkah ke aula. Ketika dia melihat Mo Wuhan duduk di kursi utama di tengah, dan ekspresi dingin semua orang yang hadir, dia tidak bisa membantu tapi merasa aneh. "Tuan, apakah Anda mencari saya?" Lu Changming datang untuk menyambutnya. "Apakah Yuan Lining dan muridmu pernah kembali?" Mo Wuhan bertanya dengan acuh tak acuh. Lu Changming tenggelam dalam hatinya, menyadari ada sesuatu yang salah, dan berkata dengan suara rendah, "Aku akan segera kembali." "Bagaimana dengan anak laki-laki bernama Sui?" Mo Wuhan bertanya lagi. Kelopak mata Lu Changming berkedut dan dia berkata dengan suara rendah, "Dia dan Jin Gian sudah pergi ke keluarga Cui." Mo Wuhan mendengus dan berkata, "Bisakah benih Azure Green berhasil?" Lu Changming menstabilkan pikirannya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, saat aku tiba." Dia menceritakan kisah Sui Jian mengalahkan Yuan Lining satu persatu. Ketika suara itu jatuh, seluruh hadirin kaget, dan mereka semua kaget, hanya Mo Wuhan yang sangat tenang. Dia sudah lama tahu bahwa Sui telah membunuh 9 roh kehendak pada tahap awal alam Xuan Zhao dan mengalahkan Yuan Lining di lantai 4 Gua Ilahi Wang Chuan. "Kenapa kamu tidak melakukannya?" Mo Wuhan menatap Lu Changming. Ekspresi Lu Changming tidak menentu untuk beberapa saat, dan dia berkata dengan suara rendah, "Jangan berbohong pada pamanku, sejak awal, aku tidak setuju untuk merampok benih langit biru, dan Su Daoyu adalah orang yang luar biasa, aku tidak bisa melakukan hal-hal seperti merampok." Perkataan ini membuat wajah imam besar kaku untuk beberapa saat. Mo Wuhan tiba-tiba bertanya, "Apa asal-usul master dan magang?" Lu Changming terkejut, dan menundukkan kepalanya dan berkata, "Melaporkan kepada pamanku, bahwa saudara Tao adalah pria yang luar biasa. Dahulu kala, dia baik padaku. Ketika dia pergi, aku berjanji, mohon maafkan saya jika saya tidak mengungkapkan identitasnya." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Saya dapat menjamin bahwa saudara Taois tidak akan membawa masalah ke istana Mengpo kami." Mo Wuhan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Pada saat ini, Yuan Lining kembali. Dia memiliki wajah pucat dan penampilan kuyu. Setelah berjalan ke aula utama, dia menundukkan kepalanya dan membungkuk, "Temui leluhur." Ekspresi semua orang yang hadir menjadi rumit. Pukulan tonton penampilan Yuan Lining yang sedih. Mo Wuhan menghela nafas dan berkata, "Kamu tidak dirugikan dengan kalah dari Sui itu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Semua penonton tercengang. Apakah leluhur sudah mengetahui detail Sui? Berani bertanya kepada leluhur, mungkinkah Sui memiliki latar belakang lain? Imam besar mau tak mau bertanya, semua orang juga bingung. Hari ini, Mo Wuhan, seorang antik tua yang tidak bertanya tentang dunia, telah memanggil mereka semua bersama untuk pertama kalinya untuk menanyakan tentang Sui. Ini jelas tidak normal. Mo Wuhan tidak menjawab. Dia memandang imam besar dengan acuh tak acuh dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, pergilah ke lantai 9, Gua Air Hitam, untuk memikirkannya, dan dalam 100 tahun, kamu tidak boleh mengambil sebuah langkah." Suasana di aula tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang berubah warna. Lantai 9 Gua Blackwater, itu adalah tempat terlarang untuk menghukum kaisar, dipenuhi dengan mati lemas yang mengerikan.
bahkan kaisar akan menderita dari daging dan darah siang dan malam. Jika kamu tidak kuat, kamu bahkan akan disiksa sampai mati. Hukuman semacam ini adalah hal yang sangat serius. Imam besar Gu Zongsun disambar petir, tangan dan kakinya dingin, bibirnya berkedut sebentar, dan akhirnya dia berbisik, ikuti perintah para leluhur. Mo Wuhen menatap Lu Changming lagi, dan berkata, sebagai penatua tertinggi, saya tahu bahwa Sui memiliki sejarah yang luar biasa, tetapi dia tidak dengan tegas menghentikan hal-hal buruk seperti itu agar tidak terjadi, bukan kesalahan besar, tetapi Anda harus dihukum, dan mulai sekarang, Anda tidak perlu lagi melayani sebagai tetua tertinggi, dan Anda dapat bertobat di gua Anda sendiri untuk saat ini. Suasana di aula menjadi semakin tertekan, hati semua orang hebat gemetar, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa hanya karena satu Sui, Mo Wuhen tidak hanya menghukum berat imam besar, tetapi juga merampas kedudukan Lu Changming sebagai lebih tua. Wajah Lu Changming berubah, dan setelah beberapa saat dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan getir, pelajaran guru benar, aku akan menerima hukuman. Mo Wuhen memberi perintah lagi. Ya, Yuan Lining menundukkan kepalanya dan setuju. Pada titik ini, Mo Wuhen melirik orang-orang di aula, dan berkata dengan ekspresi agung, jangan mengungkapkan apapun tentang urusan hari ini, dan jangan menyebarkan apapun tentang Sui, jika tidak, aku akan menjadi orang pertama yang tidak bisa melepaskannya. Kata-kata itu bergema di aula, semua orang gemetar dan menerima pesanan mereka dengan kagum. Mo Wuhen bangkit dan berjalan pergi. Dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, sampai sosok Mo Wuhen menghilang, semua orang di aula merasa sangat bingung dan bingung. Meskipun mereka tidak dapat memecahkan misterinya, tokoh-tokoh besar ini tahu di dalam hati mereka bahwa identitas Sui ini sangat mungkin membuat leluhur Mo Wuhen cemburu. Ini tidak dapat disangkal menakutkan dan menakutkan untuk dipikirkan. Pada saat yang sama, Mo Wuhen muncul di sebuah gua, dia terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan jimat rahasia emas dari lengan bajunya dan mengukirnya dengan akal sehatnya. Binatang-binatang itu bersedia berbicara untuknya, dan memberikan peringatan serius kepada istana Meng Po kita. Yang aneh adalah sekarang dia hanya memiliki basis kultivasi alam spiritual, dan dia berusia sekitar 18 tahun, tetapi dia dapat mengalahkan kaisar seperti 3 pengorbanan Yuan Lining. Intinya adalah bahwa nama belakangnya adalah Su. Menulis ini, Mo Wuhen tidak tahu harus berpikir apa, jari-jari yang memegang jimat rahasia emas sedikit bergetar, dan ekspresinya dalam keadaan kesurupan, dan itu tidak pasti. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.